Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ita Lailatul Hida dengan NIM 2018710051. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis penerapan pada sistem akuntansi perspektif PSAK 109, studi kasus pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, Dompet Amanah Umat, dan Basnas Sidoarjo. Latar belakang yang pertama yaitu ada tingkat perekonomian. Perekonomian menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, di mana kesejahteraan masyarakat tersebut bisa dilihat apabila perekonomian di suatu negara itu semakin berkembang, maka kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Selain itu, kesejahteraan masyarakat itu dapat dilihat apabila distribusi pendapatan yang ada itu sudah merata. Selanjutnya yaitu zakat. Indonesia merupakan mayoritas negara yang berpendudukan muslim. Zakat merupakan salah satu alat distribusi pendapatan yang lebih merata. Karena zakat merupakan kewajiban yang harus dibayar setiap muslim, dan zakat yang dikelola dengan baik dan tepat sasaran memungkinkan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih merata, sehingga akan menyelesaikan masalah utama dari bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan. Untuk mengelola zakat tersebut, maka diperlukan adanya lembaga pengelola zakat, di mana lembaga tersebut dapat mengelola dan menyalurkan zakat dengan baik agar diterima masyarakat dengan tepat. Karena zakat sendiri itu merupakan kewajiban yang sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Karena pentingnya zakat bagi umat muslim, perlu adanya lembaga pengelola zakat dengan tujuan agar pendapatan zakat tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang tepat. Bagi pengelola zakat juga harus memenuhi dan menerapkan aturan yang telah dibuat dalam PSAK 109 yang berisikan tentang zakat dan yang telah dibuat dan ditetapkan. PSAK 109 ini digunakan untuk amil, yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang membutuhkan dan pengukuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Namun, kenyataannya pada sampai saat ini PSAK 109 ini masih ada lembaga yang belum sesuai dengan aturan PSAK 109 ini. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lembaga zakat, infak, dan sodakoh yang ada di Kabupaten Sidoarjo apakah sudah menerapkan atau sesuai dengan PSAK nomor 109 tersebut. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, Dompet Amanah Umat, dan Basnas Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana penerapan akuntansi perspektif PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, Dompet Amanah Umat, dan Basnas Kabupaten Sidoarjo. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji proses akuntansi pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, Dompet Amanah Umat, dan Basnas Sidoarjo, serta mengkaji penerapan akuntansi perspektif PSAK 109. Apakah sudah sesuai dengan pedoman tersebut ataukah masih belum sesuai. Adapun manfaat dari penelitian ini yang pertama yaitu bagi peneliti untuk mengetahui penerapan akuntansi perspektif PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, Dompet Amanah Umat, dan Basnas Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya itu agar dapat menambah wawasan dan menjadi sumber referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pandangan bagi masyarakat terkait dengan penerapan akuntansi perspektif PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat. Bagi Lembaga Amil Zakat dan Basnas sendiri diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang akuntansi perspektif PSAK 109. Serta yang terakhir, bagi setiap Perbanas Surabaya itu dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa lain terkait dengan penerapan akuntansi perspektif PSAK 109. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi rujukan itu dari beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian dari Rini Muflihah
dan Nisah Nur Wahid pada tahun 2009 yang mengambil judul Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh di Kota Tasikmalaya. Yang kedua ada Rina Indrawati pada tahun 2016 yang mengangkat judul Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat PSAK 109 pada Basnas Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Eko Saputra dan Nur Sodik Askandar dan Afifuddin pada tahun 2018 mengenai analisis penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat studi kasus pada Lazis Sabilillah Kota Malang. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Untuk mencapai suatu distribusi pendapatan yang merata sehingga nantinya akan mensejahterakan masyarakat, maka dalam hal ini Lembaga Amil Zakat atau Basnas diharapkan mampu berperan penting dalam pengelolaan dan pengumpulan dana zakat, sehingga dalam prosesnya lembaga tersebut itu harus mampu mengetahui bagaimana tata kelola dan pedoman mengenai akuntansi PSAK 19 serta pengelolaan zakat di lembaga yang tepat. Selanjutnya yaitu ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, penelitian menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian sehingga peneliti melakukan kegiatan mendalam dalam mencari informasi pada lembaga amil zakat. Ada batasan penelitian. Batasan penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja, di mana ruang lingkup penentuan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, mewawancarai informan yang melakukan pengelolaan terhadap lembaga amil zakat Nurul Hayat, dompet amanah umat, yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang menangani tentang laporan keuangan. Selanjutnya, mewawancarai informan yang melakukan pengelolaan terhadap Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan hal yang sama yaitu mengenai laporan keuangan. Selanjutnya, informan yang terkait dalam penelitian ini atau penerapan PSAK 19 tentang zakat ini yaitu Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat, Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat, dan Basnas Kabupaten Sidoarjo. Informasi yang didapat bisa berasal dari website resmi, media sosial, atau berasal dari pihak yang bersangkutan secara langsung. Untuk pihak yang bersangkutan secara langsung bisa diambil melalui wawancara seperti itu. Terima kasih, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.